Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi dengan saya Novi Tushipa dalam video Learning Journal Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Di video kali ini kita akan membahas pertemuan ke-6. Sebelum membahas tentang materi jurnalisme, tentu kita harus membahas tentang praktik reportase yang dilakukan oleh kelompok 4, yaitu kelompok saya sendiri. Tentu dalam evaluasi praktik reportase tersebut, saya sendiri sebagai news anchor, Muhammad Fauji sebagai reporter, selanjutnya Aulia sebagai kameramen, dan juga Zulfadli sebagai narasumber. Di dalam praktek reportase ini, kami membahas tentang seorang pendaki yang asal dari kota Semarang hilang karena tersesat di hutan Gunung Slamet, dan alhamdulillah ditemukan dalam kondisi selamat. Dia hilang selama 3 hari 2 malam, dan juga kami menggambarkan bagaimana ada seorang yang bernama Naomi ini dengan memakai baju ala gunung, pakai topi dan membawa tas carrier. Selanjutnya kita gambarkan Zulfadli ini sebagai narasumber, sebagai tim SAR yang mencari Naomi tersebut. Selanjutnya ada Ahmad Fauji sebagai reporter dan saya sebagai news anchor. Nah, dalam evaluasi yang diberikan saran oleh Pak Adi adalah saya sebagai news anchor kurang pembukaannya, jadi hanya singkat karena saya sendiri memang merasa seperti itu sih. Selanjutnya kesalahan juga dari narasumber dan juga dari reporter yang terlalu tekstual sehingga kurang menjiwai dalam praktik reportase tersebut. Baik pemirsa, selanjutnya kita membahas tentang materi, yaitu sejarah jurnalisme dan juga tahap-tahapan jurnalisme investigasi dan juga perbedaan jurnalisme investigasi dengan jurnalisme lainnya. Baik pemirsa, yang pertama kita membahas sejarah jurnalisme investigasi. Berada di tahun 1975 di Amerika Serikat didirikan Investigative Reporters and Editor Inc. atau disebut IRED. Namun ini adalah sesuatu hal yang baru di Indonesia. Dan juga selanjutnya tahapan investigasi ini adalah tentu perbedaan kita membahasnya. Baik, selanjutnya perbedaan antara jurnalisme investigasi dan juga jurnalisme lainnya. Tentu investigasi ini adalah suatu berita yang dibahas secara mendalam, sedangkan berita atau jurnalisme lainnya itu tidak dibahas tuntas sampai ke akar-akarnya. Dan juga sifat dari investigasi ini, seorang reporter dituntut menjadi seorang penyelidik seperti halnya kayak polisi yang menyelidiki suatu kasus. Dan dalam hal ini tentu reporter dilindungi oleh undang-undang dan juga lainnya, sehingga seorang reporter ini memiliki kekuasaan dalam menyelidiki suatu kasus yang tentu memiliki banyak resikonya. Baik pemirsa, jika kita melihat jurnalisme lainnya seperti regular news, itu mempertanyakan tentang siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, itu tercantum dalam berita regular news, mengandung 5W1H. Sedangkan ada juga in-depth, yaitu menceritakan tentang bagaimana dan mengapa saja. Biasanya in-depth ini diceritakan ketika pasca COVID, yang menjelaskan penyebab bagaimana virus menjadi menular, terus bagaimana penanganan kasus COVID yang efektif dan lain sebagainya. Sedangkan investigasi ini lebih menjurus sejauh mana dan bagaimana, serta benar-benar membeberkan secara detail suatu kasus yang terjadi dan juga yang sedang dibahas. Baik pemirsa, di sini kita membahas tentang prinsip jurnalisme investigasi. Yang pertama ada sistematis, tentu tersusun secara sistematis, logis, masuk akal pikiran, dan juga ada objektif, lebih kepada suatu objek, dan juga legal, dibolehkan. Serta juga ini ilmiah, tentu adanya riset terlebih dahulu. Selanjutnya ada jaringan kompeten, jaringan yang harus memiliki jaringan dengan polisi dan lain sebagainya, memiliki sikap yang kompeten, profesional dalam bekerja. Selanjutnya juga ada ini efektif, dan juga ada independen. Ya, itu saja pemirsa dari prinsip-prinsip jurnalisme investigasi. Audio Jungle.